Oke, tadi sampai sini ya arus biaya perusahaan manufaktur. Jadi ini biaya-biaya yang dikeluarkan untuk sebuah produk jadi. Nah, di akuntansi biaya ini kita harus bisa menghitung berapa harga pokok penjualannya. Di sini ada arus biaya produksi ke laporan keuangan. Jadi karena perusahaan manufaktur ini membuat produk jadi tentu biayanya itu sangat rinci ya, sangat banyak. Nah, ini arus biayanya sampai ke laporan keuangan. Terdiri komponennya ada biaya tenaga kerja langsung, BOP, persediaan bahan baku, biaya pemasaran, biaya administrasi, kemudian persediaan BOP awal, biaya produksi, nah, persediaan, harga pokok produksi ini semuanya harus dihitung sampai jadi harga pokok penjualan. Ada persediaan produk jadi, persediaan BOP, persediaan bahan baku. Ini jadi di biaya komponen dalam laporan keuangan perusahaan manufaktur atau perusahaan industri. Contohnya ini, kalau teman-teman lihat ada laporan keuangan ya di layar, laporan laba rugi perusahaan manufaktur, ada penjualan. Kemudian ada harga pokok penjualan. Di sini ada persediaan produk jadinya awalnya berapa, persediaan ya barang dagangan awal berapa, biaya pabrikasi, biaya bahan baku, total biaya pabrikasinya berapa, total eh, barangnya berapa, harga pokok produksinya berapa, tersedia untuk dijual berapa, harga pokok penjualannya berapa, sampai jadi laba kotor, ada biaya administrasinya, biaya pemasaran, sampai ketemu laba sebelum pajak. Nah, ini hanya contoh ya, contoh awal. Jadi tentu berbeda kalau teman-teman membuat laporan keuangan perusahaan jasa, biasanya laporannya simple, ini laporan perusahaan manufaktur, tentu laporannya lebih rumit ya, lebih banyak yang harus dihitung dari biaya bahan baku, BOP-nya berapa, nah sampai ketemu laba. Ini contoh saja. Nanti kita akan belajar lebih detail lagi mengenai bagaimana cara menghitung biaya overhead pabrik. Nah, ini di akuntansi biaya. Ini teman-teman untuk akuntansi manajemen kan sama ya, maksudnya kita nggak usah merubah link Zoom, karena mahasiswanya juga sama ya, teman-teman juga kan yang belajar untuk akuntansi manajemen, betul nggak? Betul, Bu. Betul ya? Jadi ini materi pertama untuk akuntansi biaya, nanti akan diupload di StiAK. Jadi materi hari ini intinya baru pengenalan apa itu akuntansi biaya. Tadi contohnya akuntansi biaya di perusahaan manufaktur ya atau perusahaan industri tentu sangat rinci. Tadi ada biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, BOP. Nah, itu sebagai gambaran teman-teman. Dan juga tentu berbeda lagi dengan akuntansi manajemen. Jadi kalau kemarin belajar pengantar akuntansi keuangan, ini akuntansi biaya, nah selanjutnya ada akuntansi manajemen. Kalau tadi akuntansi biaya intinya lebih banyak menghitung tentang biaya-biaya ya di perusahaan manufaktur. Kalau ini ada akuntansi manajemen. Tampil di layar.
Ada? Ada, Bu. Oke, ada ya. Ibu langsung lanjut ya, akuntansi manajemen ya. Karena hari ini juga Ibu kebetulan lagi di kampus karena ada beberapa kegiatan di kampus untuk hari ini. Oke, jadi kita langsung lanjut ke akuntansi manajemen. Nah, kalau intinya tadi akuntansi biaya kita akan banyak menghitung biaya-biaya dan klasifikasi biaya di perusahaan manufaktur. Nah, kalau sekarang beda lagi, ada akuntansi manajemen. Di sini ada pengertian akuntansi ya. Sistem akuntansi yang menyediakan laporan untuk pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Kalau sebelumnya teman-teman belajar bahwa akuntansi ini tujuan utamanya untuk menyediakan laporan. Untuk siapa? Untuk pemangku kepentingan. Jadi untuk orang-orang yang berkepentingan dalam laporan tersebut. Untuk apa? Untuk mengetahui aktivitas ekonominya dan kondisi perusahaannya. Untuk karena laporan keuangan kan itu sumber ya, sumber seperti bahasanya kondisi perusahaan itu bisa dilihat dari laporan keuangannya. Nah, akuntansi ini tadi ada akuntansi manajemen dan juga akuntansi keuangan. Akuntansi biaya masuk mana? Akuntansi biaya ya ada di dalam akuntansi keuangan sendiri. Kalau akuntansi manajemen, di sini informasi yang dibuat untuk membuat keputusan. Jadi semacam laporan keuangan tapi digunakan di pihak dalam perusahaan. Untuk apa? Untuk membuat keputusan. Jadi biasanya untuk manajer-manajer atau dalam organisasi. Nah, ini laporan keuangan yang disajikan ini akuntansi manajemen untuk membuat keputusan. Contoh untuk perencanaan produksi di bulan depan, mengontrol operasi suatu organisasi atau perusahaan. Jadi contohnya untuk biaya produksi bulan depan itu kan harus dikontrol juga ya. Nah, untuk pembelanjaannya juga itu harus dikontrol. Intinya harus di-manage. Kenapa disebut dengan akuntansi manajemen? Siapa yang menggunakan laporan akuntansi manajemen? Tentu pemakainya internal. Nah, karena tadi pelaporan akuntansinya digunakan untuk pihak dalam perusahaan sendiri. Untuk apa? Ayo untuk membuat keputusan, untuk mengontrol apakah misalkan biaya budgetnya yang akan dikeluarkan ini terlalu besar. Jadi digunakan untuk manajer-manajer dalam rapat. Nah, disebut dengan akuntansi manajer. Berbeda dengan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan yang kita pernah belajar di pengantar akuntansi keuangan, laporannya itu lebih dipublikasi ke pemakai eksternal. Jadi selain internal juga eksternal. Jadi akuntansi keuangan pemakai laporannya bisa dari pihak pemerintah untuk kepentingan pajak. Nah, ini di akuntansi keuangan. Kemudian kreditur, misalkan perusahaan akan mengajukan pinjaman. Nah, ini kan pihak eksternal ya atau investor, para investor yang akan menaruh atau menginvest. Ini akuntansi keuangan laporannya dipakai oleh pihak-pihak tersebut. Jadi ada pihak eksternal, berbeda dengan akuntansi manajemen. Jadi manajemen di dalam perusahaan itu sendiri. Ini ada definisi. Akuntansi manajemen mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal. Nah, jadi bisa digarisbawahi bahwa akuntansi manajemen ini
Hampir sama dengan akuntansi keuangan, tapi digunakan untuk internal. Jadi laporan yang dibuat saat teman-teman bekerja sebagai accounting di bagian akuntansi yang manajemen sendiri membuat laporannya untuk pengguna internal. Untuk apa? Merencanakan, mengambil keputusan, atau bahkan mengendalikan. Kemudian akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial berkaitan dengan penyediaan informasi untuk manajer. Kalau teman-teman mau lihat bukunya, banyak buku akuntansi manajerial, salah satunya dari Garrison. Ini akuntansi manajerial berkaitan dengan penyediaan informasi untuk manajer. Nah, jadi tentu di perusahaan kan banyak sekali ya kegiatannya. Nah, selain pelaporan akuntansi keuangan untuk pihak luar, juga pelaporan akuntansi untuk pihak di dalam sendiri, yaitu para manajer. Untuk apa? Untuk mengarahkan dan mengendalikan operasi perusahaan. Jadi laporan yang dibuat tentu berbeda antara laporan keuangan untuk pihak luar dengan laporan keuangan pihak internal. Nah, contohnya tadi untuk membahas biaya produksi, misalkan bulan depan diperkirakan sekian. Nah, laporan keuangannya ada di dalam akuntansi manajemen karena laporan keuangan tersebut digunakan untuk pihak internal atau para manajer. Akuntansi manajemen menyediakan data penting yang memberikan informasi kegiatan organisasi. Ya, di sini ada peran manajer dan kebutuhan informasi akuntansi manajemen. Kenapa manajer butuh informasi akuntansi manajemen? Karena untuk perencanaan. Untuk merencanakan jelas ya, karena setiap bulan itu sudah ditarget, misalkan perencanaan ya, produksinya tadi, contoh pabrik roti ya. Nah, akan direncanakan bulan depan sekian, biaya yang akan keluar sekian. Nah, pengarahan dan pemberian motivasi. Nah, ini juga jelas ya, dengan adanya akuntansi manajemen akan lebih terarah dan mudah dalam pengendalian. Karena tadi misalkan biayanya sudah dibudget, jadi ketika ada biaya yang keluar lebih banyak, itu lebih mudah dikendalikan. Informasi akuntansi manajemen memainkan peran yang penting dalam ketiga aktivitas pokok manajemen di atas, terutama dalam fungsi apa? Untuk merencanakan dan mengendalikan. Nah, jadi bagaimana sih memanage? Makanya ada akuntansi manajemen digunakan oleh pihak-pihak internal perusahaan, contohnya untuk manajer, rapat-rapat manajer, perencanaan. Tadi akuntansi manajemen berguna untuk perencanaan. Nah, perencanaan ini meliputi serangkaian aktivitas dan spesifikasi bagaimana aktivitas tersebut akan dilaksanakan. Mengidentifikasi berbagai alternatif yang tersedia dan selanjutnya memilih alternatif yang terbaik untuk memenuhi tujuan organisasi. Seluruh alternatif memiliki pengaruh terhadap pendapatan atau biaya. Dan data, akuntansi manajemen menjadi sangat penting untuk memperkirakan pengaruh tersebut. Data tersebut dapat berupa volume penjualan, margin keuntungan, biaya dari usaha lain, dan lain-lain. Jadi perencanaan ini apa? Meliputi aktivitas. Spesifikasi bagaimana aktivitas tersebut dilaksanakan. Kemudian selain perencanaan, menyusun juga rencana terinci untuk seluruh bagian organisasi yang akan terlibat. Rencana manajemen dijabarkan secara formal dalam bentuk anggaran atau budget. Anggaran dibuat oleh akuntan manajemen untuk menunjukkan rencana manajemen yang spesifik. Data yang diperoleh antara lain target volume, penjualan, laba, dan juga biaya. Jadi akuntansi manajemen ini tadi
kegiatannya sebagai akuntan ini di sebuah pabrik. Untuk apa? Membuat laporannya, contohnya untuk para manajer. Datanya berkaitan apa? Tadi selain biaya, biaya yang akan dikeluarkan, misalkan dalam proses produksi, berapa laba keuntungannya, dan berapa volume penjualannya. Ini kan jelas ya, laporan-laporan tersebut digunakan untuk pihak internal, pihak manajer. Selain sebagai perencanaan, akuntansi manajemen ini sebagai pengarah dan pemberi motivasi. Pengarah dan pemberi motivasi meliputi aktivitas untuk menggerakkan orang-orang untuk melaksanakan aktivitas yang sudah direncanakan. Jadi tadi ketika ada data biaya yang akan keluar berapa, labanya berapa, volume penjualannya berapa, misalkan untuk bulan ini. Nah, jelas itu akan lebih terarah ya. Nah, kenapa akuntansi manajemen ini bertujuan juga untuk pengarah. Manajer memberikan arahan tugas kepada karyawan. Menengahi konflik, menjawab pertanyaan yang muncul, menyelesaikan permasalahan kegiatan operasi, dan membuat keputusan lainnya. Data akuntansi manajemennya selain biaya, kemudian laba, volume penjualan, ada juga laporan penjualan harian. Digunakan untuk membuat keputusan harian juga. Jadi kalau data akuntansi selain tadi biaya, volume penjualan berapa, ada juga laporan penjualan harian. Nah, kenapa? Karena untuk membuat keputusan, misalkan target hari ini tidak tercapai, nah, itu biasanya langsung bagaimana supaya hari berikutnya tercapai. Jadi setiap hari harus dilaporkan di akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen juga berfungsi sebagai pengendalian karena memastikan bahwa perencanaan yang telah dilaksanakan tadi misalkan sudah sesuai atau ternyata kondisinya berubah. Dalam aktivitas pengendalian, manajer membutuhkan umpan balik, feedback, nah, yang merupakan sinyal apakah operasi perusahaan dalam jalur yang telah ditetapkan. Umpan balik merupakan alat yang sangat efektif. Nah, umpan balik disajikan dalam laporan, ada laporan kinerja, operasi mana yang tidak sesuai dengan rencana, dan bagaimana yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Jadi akuntansi manajemen tadi selain sebagai perencanaan, pengarah, dan juga sebagai pengendali. Ada perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan melapor kepada pihak eksternal nih. Ya, seperti kita belajar di pengantar akuntansi keuangan, kita membuat laporan siapa yang menggunakan, ada pemilik, kreditur, pemerintah, ini kan jelas eksternal ya. Kemudian ada penekanan pada data yang objektif, penekanan pada ikhtisar hasil keuangan, yang disusun hanya ikhtisar data, nah bersifat wajib. Kalau akuntansi manajemen melapor kepada pihak internal, tidak bersifat wajib, dibutuhkan informasi tepat waktu. Ini. Jadi perbedaan jelasnya pada pemakai ya, pemakai laporan. Kalau akuntansi keuangan dipakai juga untuk pihak luar perusahaan, kalau di manajemen itu lebih di manajemen dalam perusahaan itu sendiri atau internal. Nah, ini ada ringkasan sejarah akuntansi manajemen dari tahun 1880, mulai dari perhitungan biaya produk, menelusuri tingkat laba, kemudian 1925 sampai 1950 lebih ditekankan pada laporan persediaan, tapi untuk laporan eksternal. Kemudian sampai di 90-an ke atas dikembangkan sistem akuntansi manajemen baru. Untuk apa? Karena adanya perubahan lingkungan ekonomi. Perubahan lingkungan bisnis. Nah, ini juga perubahan besar dalam lingkungan bisnis, tentu persaingan berubah menjadi persaingan global. Tentu ada juga perubahan dalam mengelola sebuah organisasi atau perusahaan.
Beberapa pendekatan atau praktek akuntansi manajer telah dikembangkan untuk membantu organisasi dalam tantangan tersebut. Antara lain ada JIT atau just in time ya, menekankan pada pengurangan persediaan sampai jumlah yang minimum. Mengurangi kebutuhan modal kerja, mengurangi kebutuhan ruang, mengurangi waktu proses, mengurangi produk cacat. Nah, ini juga jadi dengan adanya perubahan lingkungan bisnis berkaitan juga trik-trik ya akuntansi manajemen seperti mengurangi produk cacat, mengurangi waktu proses, jadi menghasilkan suatu barang dengan kualitas yang baik tapi waktunya lebih dipersingkat. Atau perusahaan juga melakukan total quality management. Ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang besar sudah melaksanakan ya TQM ini, total quality management. Untuk apa? Untuk berfokus pada pelanggan. Nah, dengan menggunakan pemecahan masalah, menggunakan tim yang dibentuk dari pekerja di garda depan. Nah, biasanya kalau teman-teman lihat di pabrik yang sudah menerapkan total quality management ini, ada timnya, tim khusus, tim dari para pekerja untuk menjadi garda depan untuk penanganan masalah pada pelanggan. Menekankan pada kerjasama tim, fokus pada pelanggan dan fakta. Ini jadi dengan adanya perubahan lingkungan bisnis perusahaan macam-macam yang ada yang sudah melaksanakan total quality management, di mana TKM ini fokusnya pada pelanggan. Ada proses re-engineering, rekayasa ulang, proses meliputi desain ulang, menyeluruh proses bisnis, menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai, dan mengurangi terjadinya kesalahan. Perbedaan dengan total quality management adalah rekayasa ulang, lebih mengandalkan spesialis luar perusahaan. Sedangkan total quality management ini lebih banyak dilakukan manajemen. Ada juga teori of concentration ya, atau menekankan pada pentingnya mengelola kendala yang dihadapi organisasi. Kendala-kendalanya tentu banyak ya, yang menghalangi perusahaan untuk proses perbaikan efektif kalau difokuskan pada kendala yang dihadapi. Jadi macam-macam perusahaan dalam menerapkan manajemen. Tadi ada yang total quality management, berfokus pada pelanggan, kalau yang ini berfokus pada kendala yang dihadapi. Untuk materi akuntansi manajemen ini, materi awalnya ada 14 slide ya. Jadi ini masih pengantar di bab 1 ini. Jadi apa sih pentingnya teman-teman belajar akuntansi manajemen? Kalau tadi akuntansi biaya lebih menekankan kepada biaya-biaya klasifikasinya dalam perusahaan manufaktur. Kalau ini yang pertama akuntansi manajemen lebih kepada bab 1 ini, kenapa sih pentingnya akuntansi manajemen? Siapa sih yang menggunakan laporan keuangan di akuntansi manajemen? Karena tadi ya, akuntansi manajemen ini dipakai oleh pihak-pihak di dalam perusahaan. Untuk apa? Untuk merencanakan, untuk pengendalian, dan juga pengambilan keputusan. Oke ya, untuk akuntansi manajemen materinya sudah selesai. Nanti ini juga akan Ibu upload di SiAkad. Sudah bisa absen semua di SiAkad? Saya masih kendala, Bu. Iya. Saya sudah konfirmasi Uh-uh. sama Pak Sutisna, Bu. Nanti Iya. kalau sudah ini saya absen, Bu ya, izin, Bu. Oke, nanti Terlambat absen. Oke, nanti Ibu masih open ya absennya. Nanti buat teman-teman yang masih belum bisa absen, silahkan absen. Ini tadi ada yang pamit juga, karena ini teman-teman yang di mata kuliah Ibu ini yang double degree ya. Benar, Bu. Benar, jadi otomatis ada yang tabrakan juga ya mata kuliahnya ya, jamnya ya. Iya, Bu. Ada yang bentrok, Bu. Mm-mm. Soalnya tadi ada yang pamit, ada mata kuliah Pak Warsidi.
Jadi kalau yang tadi ketinggalan nanti seperti biasa lihat di link YouTube Ibu. Udah punya kan ya? Ada, Bu. Ya. Kalau apa namanya? Ini kan semua teman-teman udah pernah Ibu ajar semua ya kayaknya ya? Hmm, Mm-mm. Sudah, Bu. Sudah semua ya? sepertinya Dari semester 1 apa ya? Pengantar akuntansi keuangan. Ya. mungkin. Baik, sebentar lagi Ibu akan close Zoom-nya. Ada pertanyaan? Masih bingung ya? Karena ini pertemuan awal dan juga materinya akuntansi biaya sama manajemen ini lumayan agak rumit, tapi nggak apa-apa teman-teman, pelan-pelan saja pelajari. Nanti kalau Dibaca dulu ya, misalkan, Bu. betul, nanti kalau misalkan dibaca ada yang kurang jelas, boleh tanya di grup ya. Kebetulan juga kan ini lebih sedikit ya, jadi teman-teman bisa lebih intens juga, misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh di grup. Oke, baik ya. Nah, Ibu akhiri Zoom hari ini. Jangan lupa kalau ada yang ditanyakan silakan ke grup. Dan juga nanti yang belum bisa absen jangan lupa untuk absen. Untuk tugas hari ini belum ada ya. Nanti sementara teman bisa pelajari lagi materinya, dibaca-baca lagi. Kalau ada yang kurang jelas silakan di grup. Oke ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke baik. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat ya. Untuk bisa ikut Zoom lagi di pertemuan berikutnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat sore ya teman-teman semua untuk waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.